Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Pada video kali ini kita sudah sampai di pelajaran Iqra yang kelima halaman 8, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara berhenti ketika ada huruf yang berbaris pathatain. Dan berikut juga kita akan bahas panjang pendeknya dalam kalimat yang kita baca. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kita akan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak dan diikuti. Yaumal qiyamati wazna. Ketika berhenti pada huruf ini nan, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Wazna, jangan sampai waznan. Jadi harus kita panjangkan jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Saya ulangi. Yaumal qiyamati wazna. Huruf ya ini kita panjangkan 2 harokat karena cirinya fathah berdiri. Ingat, setiap fathah yang berdiri seperti ini maka dibaca panjang 2 harokat. Yaumal qiyam. Adapun untuk huruf yang pendek kita cepatkan, jangan sampai dipanjangkan. Yaumal qiyam. Jadi harus fokus pada huruf yang panjang. Yaumal qiyamati. Mati ini kita baca pendek. Kemudian waznya juga kita baca pendek. Dan terakhir baru dipanjangkan sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Saya ulangi. Yaumal qiyamati wazna. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Di kalimat ini yang panjang terdapat pada huruf mim. Ingat, ketika huruf berbaris dhammah, ini dhammah bertemu waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Falmu, kita baca panjang. Kemudian ri-nya kita baca pendek karena tidak ada ciri panjang. Kemudian ya-nya kita panjangkan 2 harokat. Kenapa? Sama dengan baris pertama tadi. Ingat, setiap fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Falmuriya, ri-nya kita cepatkan langsung ke huruf ya. Ya-nya kita panjangkan. Falmuriyati qad, ti-nya kita pendekkan, tidak ada ciri panjang. Kemudian qad ini kita tambahkan qalqalah. Ketika ada dal sukun maka harus dipantulkan. Qad, jangan sampai qad, harusnya qad. Kemudian han ini jadi ha. Ketika kita berhenti maka dibaca panjang 2 harokat. Saya ulangi. Falmuriyati qadha. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Saya jelaskan. Walnya kita baca pendek sebagaimana saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Ketika fathah bertemu alif mati dan setelahnya ada huruf sukun, di sini ada lam sukun, maka wa-nya dibaca pendek, wal. Kemudian a-nya dibaca panjang, fathah berdiri cirinya. Wal a, di-nya kita baca pendek,
yang dibaca panjang kemudian huruf ya karena fathah berdiri. Saya ulang terus biar teman-teman mudah menghafalnya dan cepat memahaminya. Wal 'adiyati dhab. T-nya pendek langsung ke huruf selanjutnya. Dhab. Dhab di sini ketika ada ba sukun maka harus dipantulkan. Dhab ha. Ha-nya ketika berhenti han-nya jadi ha, kita panjangkan. Saya ulangi. Wal 'adiyati dhabha fal mughirati subha fal mughirati subha. Saya jelaskan, falnya dibaca pendek. Ingat ketika fathah bertemu alif harusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek karena di depannya ada huruf sukun. Di sini dalam sukun, maka fa ini yang tadinya panjang dibaca pendek. Fal. Mu-nya juga dibaca pendek. Gi-nya baru kita baca panjang. Karena kasroh bertemu ya sukun. Kalau kasroh ingat pasangannya dengan ya sukun baru dibaca panjang 2 harokat. Adapun fathah dengan alif mati. Fal mughi. Kemudian ro-nya dibaca panjang karena fathah berdiri, sangat mudah dihafal. Kemudian ti-nya pendek, sub-nya sama seperti tadi, ketika ada ba sukun maka wajib dikolkolahkan atau dipantulkan. Sub. Kemudian han-nya ketika berhenti jadi fathah panjang ataupun dibaca 2 harokat. Saya ulangi. Fal mughirati subha. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Nah, di sini saya jelaskan tosnya dibaca pendek ya karena fathahnya bertemu dengan sod. Fathah dibaca panjang ketika bertemu alif mati. Selain itu dibaca pendek. Kemudian la-nya dibaca panjang 2 harokat karena fathah berdiri. Tausla kita panjangkan 2 harokat. Kemudian na-nya dibaca panjang karena syaratnya sudah mencukupi, yaitu fathah bertemu alif mati dan tidak ada huruf sukun setelahnya. Nah, kita baca panjang 2 harokat. Kemudian ron dibaca pendek karena fathah tain bukan fathah. Kalau fathah bertemu alif mati baru dibaca panjang. Sedangkan kalau fathah tain atau fathah yang ada 2 maka dibaca pendek. Ha-nya dibaca panjang karena fathah bertemu alif mati. Dan terakhir mi-nya dibaca panjang dan yah-nya di sini kita ketika berhenti pada akhir ini tan-nya kita baca menjadi huruf ha sukun. Nah, jadi fathah tain ini selain huruf ta bulat seperti ini namanya ta marbutoh, itu dibaca panjang 2 harokat seperti contoh sebelumnya. Adapun khusus huruf ta bulat ini ketika fathah tain dia harus disukunkan. Jadi khusus untuk ta ini kita sukunkan. Hamiyah. Jadi ha besar. Jangan sampai hamiyatan ataupun hamiyata, harus disukunkan. Saya ulang. Tasla naran hamiyah la tasma'u fiha laghiyah la tasma'u fiha laghiyah. Saya jelaskan, la-nya dibaca panjang, ingat fathah bertemu alif mati dan tidak ada huruf sukun setelahnya.
tasma'u dibaca pendek. La tasma'u fi. Nah, fi-nya baru dibaca panjang 2 harokat karena kasroh bertemu ya sukun. Ingat kasroh dengan ya sukun. Kemudian haknya dibaca panjang karena fathah dengan alif mati. Ya. Kemudian la-nya dibaca panjang juga karena fathah bertemu alif mati, sama dengan ini dan sama dengan huruf yang pertama. Kemudian laghiyah. Ingat ketika berhenti, ketika ada huruf ta bulat seperti ini, namanya ta marbutah, baris sepatatain, maka harus disukunkan, jangan dibaca panjang. Laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, jadi pengecualiannya ketika berhenti baris patatain, kalau tak bulat ini ataupun tak marbutah ini harus disukunkan dan jadi hak besar. Adapun untuk huruf selainnya dari alif sampai ya selain huruf ini maka dibaca panjang ketika kita berhenti, dan berbaris patatain maka dibaca fathah panjang ataupun dibaca panjang 2 harokat. Demikian video pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman latihan sebagaimana tadi ciri panjangnya, silakan dihafal. Tidak banyak, hanya 6 cirinya, dan itu pun ketika kita sudah hafal mampu kita baca pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.